Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah universe yang mungkin tidak banyak disadari oleh banyak orang. Bersiaplah. Joko Anwar. Siapa yang tidak mengenal beliau? Sutradara kenamaan Indonesia ini telah memberikan segudang prestasi untuk perfilman Indonesia. Hal ini tidak mengherankan karena film-filmnya yang patut diacungi jempol. Buat kalian penggemar Joko Anwar, pasti udah ngikutin semua filmnya mulai dari Janji Joni sampai yang terakhir Perempuan Tanah Jahanam. Percaya nggak sih kalau semua film Joko Anwar itu berada pada satu universe yang sama? Ya, bukan hanya Marvel, Disney Pixar, atau DC yang mempunyai universe. Indonesia juga punya. Sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Oke, berikut ini adalah teori-teori film Joko Anwar. Ustadz di Pengabdi Setan adalah mualaf. Pengabdi Setan 2017 memiliki perbedaan jalan cerita dan ending dengan film Pengabdi Setan tahun 1980. Di film Pengabdi Setan 1980, tokoh ustadznya dapat mengalahkan setan dengan doa dan kalimat-kalimat suci. Sedangkan di versi 2017, alih-alih menang, tokoh ustadz yang diperankan oleh Arswendi Nasution ini dapat dengan mudah dikalahkan oleh setan. Kenapa bisa gitu ya? Oke, kita akan membahas sesuatu yang keluar dari jalan ceritanya. Kita akan masuk ke dalam teorinya. Jangan-jangan ustadz itu adalah pria biasa yang baru tobat dan hijrah ke jalan yang benar, atau simpelnya dia adalah seorang mualaf. Perlu kalian ketahui, kehadiran Arswendi Nasution di film-film Joko Anwar tidak hanya di film Pengabdi Setan saja. Sebelumnya di film Kala tahun 2007, dia berperan sebagai Haryo Wibowo, Menteri Pariwisata yang berambisi untuk menguasai harta karun presiden pertama. Kemudian tahun 2009, di film Pintu Terlarang, dia berperan sebagai sosok pria tua atau suami yang hobi menggugurkan kandungan istrinya. Lihatlah, di film-film sebelumnya dia selalu berperan sebagai tokoh antagonis, tapi di film Pengabdi Setan, ia menjadi seorang ustadz. Jika kita benarkan persepsi bahwa semua film Joko Anwar berada pada satu universe yang sama, hal ini cukup masuk akal, karena ketiga film tersebut terjadi pada satu periode yang sama, yaitu tahun 1980-an. Hal ini bisa dilihat dari setting waktu film Pengabdi Setan, yaitu tahun 1981. Dan di sana terdapat majalah Maya dan koran Tempo, yang dimana kedua majalah tersebut dapat kita temui di film Kala dan Pintu Terlarang. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ustadz di film Pengabdi Setan 2017 adalah orang yang baru saja masuk jalan yang benar sehingga dia tidak bisa mengalahkan setan? Komen di bawah. Lalu kalau kami butuh Bapak bagaimana? Telepon rumah nggak ada. Sudah diputus. Perlu Bapak buat apa kira-kira? Bapak di Pengabdi Setan adalah anggota sekte Herosase. Buat kalian yang udah nonton Pintu Terlarang, pasti tahu dong Herosase itu apa? Buat kalian yang belum nonton, Herosase adalah sebuah kelompok orang yang tergabung dalam sebuah organisasi atau sekte di mana mereka memiliki sebuah kebiasaan yang mengerikan. Yaitu mereka selalu menonton video-video penyiksaan manusia. Tidak hanya penyiksaan, mereka juga menonton pemerkosaan brutal, pembunuhan, hingga pedofilia untuk memuaskan hasrat aneh mereka. Nah, di film Pintu Terlarang ini, tempat kelompok Herosase ini ada di sebuah gedung di daerah perkotaan. Percaya nggak percaya, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa tokoh bapak di film Pengabdi Setan adalah anggota Herosase. Hal ini mungkin saja memang benar karena tokoh bapak di film Pengabdi Setan ini karakternya cukup bias dan misterius. Di film tersebut, dia pergi ke kota meninggalkan anak-anaknya ketika istrinya alias tokoh ibu meninggal dunia. Dia pergi ke kota untuk alasan yang tidak jelas. Misalnya kita benarkan kalau dia mencari uang dengan cara apa? Kemungkinan dia pergi ke kota karena dia adalah anggota dari Herosase. Sepertinya Herosase bukan hanya sekedar kelompok orang yang hobi menonton sesuatu yang mengerikan, tapi mungkin lebih seperti Freemason. Gimana menurut kalian? Percaya dengan teori ini? Komen di bawah. Ada yang enggak? Setiap kali saya dan dia mau berhubungan, dia selalu tertidur
Hakim. Orang tua adalah masalah. Buat kalian yang udah nonton film-film Joko Anwar, pasti kalian menyadari suatu hal yang kecil namun sering banget ditemukan. Ya, film-film Joko Anwar selalu menghadirkan tokoh orang tua yang bermasalah. Di film Janji Joni, Joni bertemu dengan ibu hamil yang lagi panik. Di film Pintu Telarang, Talida sering menggugurkan kandungannya dan ibunya Gambir ternyata seorang pengkhianat. Di film Pengabdi Setan menghadirkan tokoh ibu yang ikut sekte sesat dan bapak yang pasif. Belum lagi di film terbarunya, Perempuan Tanah Jahanam, anak-anak dilahirkan tanpa kulit. Sebenarnya kenapa sih? Dalam sebuah wawancara, Joko Anwar pernah berkata bahwa ada banyak orang tua di luar sana yang memiliki anak hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Kasarnya, mereka punya anak ya supaya nggak dikatain mandul. Berangkat dari situ, banyak orang tua yang memiliki anak tanpa mengerti bagaimana cara mengurus anak dengan benar. Ritual di film Modus Anomaly telah ada sejak lama. Modus Anomaly yang dirilis tahun 2010 mengangkat sebuah cerita yang unik sekaligus membingungkan bagi sebagian orang. Menceritakan tentang seorang pria yang bangun setelah dia dikubur hidup-hidup, mencari keluarganya mengelilingi hutan karena ada sosok yang telah membunuh mereka. Dan endingnya bikin penonton tercengang setengah mati. Karena apa yang telah terjadi adalah sebuah ritual gila yang dilakukan oleh pria itu sendiri. Film ini bersetting di tengah hutan dan bisa kita simpulkan, film ini terjadi di masa yang lebih modern dibandingkan film kala Pintu Telarang dan Pengabdi Setan karena adanya beberapa teknologi seperti kamera dan smartphone. Mungkin kita mengira ritual itu terjadi hanya pada saat itu saja dan orang itu saja. Tapi, bagaimana jika ritual tersebut telah dilakukan sejak lama oleh banyak orang dan akan terus dilakukan di masa mendatang? Lagi-lagi di film Pengabdi Setan ada sebuah easter egg yang mungkin bisa berhubungan dengan teori ini. Di paruh kedua film, tokoh Hendra yang diperankan oleh Dimas Aditya mengalami kecelakaan setelah menghindari seorang pria yang tiba-tiba muncul dari hutan. Hutan apa itu? Ya, mungkin saja itu adalah hutan yang ada di film Modus Anomaly. Orang tersebut sedang melakukan ritual dan tanpa sengaja hampir ditabrak oleh Hendra. Oke guys, itu dia 4 teori yang ada di film-film Joko Anwar. Sebenarnya masih banyak banget sih teori yang terselubung di film-film yang lain. Gimana menurut kalian? Ya walaupun hanya teori, tapi lumayan masuk akal sih. Jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.